Polres Batang dengan pemerintah Kabupaten Batang melakukan pengecekan jalan tol Batang menjelang arus mudik Lebaran. Pengecekan guna memastikan penggunaan jalan tol tersebut serta penempatan anggota polisi yang berjaga pada musim mudik mendatang. Berdasarkan pantauan tim Metro TV, sejumlah pengerjaan seperti pengecoran jalan tol saat ini masih terus dikerjakan selama 24 jam penuh, guna menggelar target fungsional pada musim Lebaran tahun ini. Sejumlah papan petunjuk serta papan peringatan juga sudah terpasang di sejumlah titik jalan tol. Untuk mengantisipasi penggunaan jalan tol pada malam hari, rencananya Polres Batang akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna melakukan pemasangan penerangan lampu jalan sementara. Dari hasil pantauan, dipastikan penggunaan jalur tol di wilayah tersebut pada arus mudik nanti hanya menggunakan satu jalur. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lokasi titik yang belum sempurna, baik pengurukan tanah merah maupun proses pengecoran jalan. Sementara pengamanan arus mudik di ruas tol fungsional maupun jalur pantura akan diperketat, mengingat peningkatan eskalasi keamanan belakangan ini. Diprediksi, jika pembangunan jembatan tol Kalikuto di wilayah perbatasan Gringsing Kendal belum selesai dikerjakan hingga musim Lebaran mendatang, akan menjadi kunci kemacetan jalur pantura Alas Roban. Karena kendaraan yang melintas di jalan tol fungsional tersebut akan dialihkan ke jalur pantura Gringsing Kabupaten Batang. Dari sisi infrastruktur, ini akan lebih baik dibanding tahun lalu. Karena tahun ini, Lebaran tahun ini, insya Allah H-10, itu operasional jalan tol bisa sampai di Pemalang. Kemudian dari Pemalang sampai ke perbatasan Sragen, insya Allah bisa fungsional. Guna mengantisipasi penumpukan di Gringsing pada arus mudik nanti, rencananya dari Polres Batang akan melakukan pemecahan arus lalu lintas mudik di eksit tol Kademan atau sekitar 30 km sebelum perbatasan Batang dan Kendal. Dari Batang, Rizky Kurniawan, Metro TV. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2018, berbagai kesiapan telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah melakukan perbaikan berupa penambalan jalan berlubang dan rusak di seluruh jalan protokol Kota Temanggung. Seperti di Jalan MT Haryono ini, petugas melakukan penambalan aspal, mengingat di lokasi tersebut kondisi jalan banyak berlubang karena aspal mengelupas hingga sangat membahayakan para pengendara yang melintas, khususnya sepeda motor. Menurut staf unit pelaksana teknis Kecamatan Temanggung DPU Kabupaten Temanggung, Imam Sofyan mengatakan perbaikan jalan protokol di seluruh kota Temanggung ditargetkan selesai dalam 1 minggu. Mengingat jalur tengah ini merupakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura dan Selatan, sehingga pemudik dari Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Timur, Yogyakarta dan sebaliknya lebih memilih melintas jalur tersebut. Pertama ya, pemeliharaan jalan ini anti lubang ini biar memperlancar arus mudik. Berapa titik yang dikerjakan ini, Pak? Ya, seluruh wilayah Kota Temanggung ini, terutama jalan-jalan protokol seperti Jalan Katar, Jalan Tembus, terus Jalan Utara ini. Diharapkan dengan perbaikan jalan ini, para pemudik yang melintas jalur tengah merasa aman dan nyaman. Selain itu juga untuk menjamin kelancaran pada arus mudik dan balik Lebaran mendatang. Dari Temanggung, Kiswantoro, Metro TV. KPU Kabupaten Banyumas mulai melaksanakan pelipatan surat suara untuk pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Dalam pelipatan surat suara ini, KPU Banyumas melibatkan puluhan warga yang sekaligus memeriksa kondisi surat suara harus dalam keadaan baik. Sebanyak 72 warga Kabupaten Banyumas ini dilibatkan untuk melipat surat suara calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah di gudang logistik KPU Banyumas, Jalan Sidodadi, Purwokerto. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 nanti, KPU Banyumas Jawa Tengah telah menetapkan sebanyak 1.336.000 pemilih. Pelipatan surat suara yang melibatkan warga ini ditargetkan akan selesai sepekan mendatang. Anggota KPU Banyumas, Suharso Agung Basuki mengatakan setiap warga diminta untuk melipat surat suara sekaligus mengecek kondisi surat suara. Pelipatan juga diawasi oleh petugas untuk memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik. Untuk sementara, seluruh surat suara yang mengalami kerusakan juga masih ditampung oleh petugas. Dari surat suara yang telah dibuka, baru ditemukan surat suara yang mengalami kerusakan di bagian cetak. Dari Banyumas, Darby Tias, Metro TV. Pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah merupakan berkah tersendiri bagi warga yang tinggal di dekat kantor Komisi Pemilihan Umum Jepara.
Pasalnya, dalam penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada, KPU Jepara menggunakan tenaga para warga di sekitar kantor KPU. Para penyortir dan pelipat suara yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga ini bisa menambah uang belanja untuk kebutuhan Ramadan dari upah mereka menyortir dan melipat surat suara. Para penyortir ini mengaku dalam proses pelipatan surat suara ini terbilang mudah daripada surat suara pemilihan legislatif. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pelipatan hanya satu lipatan saja. Untuk pengupahan setiap lembar surat suara yang dilipat, para pekerja ini mendapatkan upah Rp50.000. Dalam proses pelipatan ini, warga dikelompokkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 orang dan dalam satu hari bisa melipat hingga 3.000 surat suara. Untuk proses pelipatan surat suara pilkada gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018 ini, KPU mendatangkan tenaga pelipat sebanyak 42 orang dan diperkirakan surat suara sejumlah 868.232 surat suara ini akan selesai selama 5 hari. Dari Jepara, Budi Hutomo, Metro TV. Kami mengucapkan selamat atas beroperasinya Metro TV Stasiun Jawa Tengah. Semoga semakin ke depan semakin baik dalam mencerahkan dan mencerdaskan dalam memberikan informasi yang aktual. Sekali lagi lokal di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.